Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ar-Rahman, bertemu lagi nih di video PAI. Oke, pada pembelajaran PAI ini kita akan sama-sama membahas mengenai sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk materi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka termasuk kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad tidak diragukan lagi, dan juga banyak sifat-sifat terpuji yang patut diteladani. Meneladani sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertama, jujur dan dermawan. Kedua, setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Keempat, tegas, berani, dan sederhana. Oke, kita akan membahas sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Nabi Muhammad mengganti nama beliau menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Keahlian beliau adalah memelihara anak unta, sehingga orang menyebutnya dengan Abu Bakar atau Bapak Anak Unta. Beliau juga dipanggil Atik, yang artinya tampan. Asal-usul keluarganya sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu berasal dari suku Quraisy. Abu Bakar sangat percaya dengan Rasulullah. Keyakinannya dibuktikan dengan terjadinya Isra Mi'raj. Abu Bakar membenarkan semua yang diceritakan Rasul, maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya benar. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ketika Rasulullah wafat, sahabat berselisih dalam menentukan penggantinya. Melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pertimbangannya Abu Bakar terpilih adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua, soleh, taat, dan orang pertama yang masuk Islam. Tantangan yang dihadapi ketika menjadi khalifah adalah memberantas gerakan riddah, yaitu orang yang enggan membayar zakat. Selain itu, memberantas nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Thulhah bin Huwailid al-Asadi, dan Sajjah Tamimiyah, serta mengumpulkan Al-Quran di bawah pimpinan Zaid bin Sabit. Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Rabbah bin Abdullah al-Adi. Lahir tahun ke-13 dari keluarga Bani Adi yang termasuk suku Quraisy. Umar dikenal dengan orang yang cerdas, kuat hafalan, dan pandai berdiplomasi. Ia juga gagah, pemberani, dan tegas. Umar masuk Islam karena membaca surah Thaha ayat 1-8 dalam hati. Umar pun kagum dan tertegun melihat keindahan bahasa dan kandungan ajarannya. Ketegasan Umar dalam membela kebenaran dan keadilan membuatnya diberi gelar sebagai Al-Faruq, orang yang mampu membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil. Umar menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar sakit, dikumpulkanlah sekelompok muhajirin dan ansor untuk dimintai pertimbangan. Akhirnya diputuskanlah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Umar memimpin dengan sangat adil dan bijaksana. Umar selalu berkeliling untuk memastikan rakyatnya hidup berkecukupan. Jika ia menemukan rakyatnya kelaparan, ia sendiri yang akan mengambilkan makanan dari Baitul Mal atau kas negara. Selain itu, ia tidak memiliki istana dan baju kebesaran. Hidupnya sangat sederhana, bahkan baju beliau banyak tambalan. Selama menjabat, Umar melakukan perluasan wilayah Islam, yaitu ke Syria, Irak, Persia atau Iran, dan Mesir. Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah 574 Masehi. Nama ibunya Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Utsman memiliki julukan Dzunurain yang berarti memiliki dua cahaya karena ia menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah.
yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman pernah dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi wali di kota Madinah selama 2 kali jabatan. Pertama pada perang Zatir Riqa, kedua saat Nabi sedang perang Ghatfan. Utsman dikenal dengan pribadi yang jujur, rendah hati, dan dermawan. Banyak bantuan ekonomi dari beliau yang diberikan kepada umat Islam. Utsman menjadi khalifah. Setelah wafatnya Umar, diadakanlah musyawarah. Ada 6 orang calon khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah. Tersisa 2 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, karena yang lainnya mengundurkan diri. Suara masyarakat ketika itu cenderung memilih Utsman, maka diangkatlah beliau menjadi khalifah yang ketiga. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Beliau memerintahkan selama 12 tahun dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Selama menjabat, Utsman melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi karena semakin banyak yang menunaikan ibadah haji. Utsman juga memperluas wilayah Islam dengan menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Ia juga membentuk kepolisian, pertanian, dan angkatan laut. Jasa Utsman yang paling besar adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal Mushaf Utsmani. Utsman wafat pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah ketika pemberontakan berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Peristiwa pembunuhan Utsman berawal dari pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak selama 40 hari. Khalifah Utsman wafat pada Jumat 18 Zulhijjah 25 Hijriah dan dimakamkan di Madinah. Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di kota Mekah pada 13 Rajab. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ibunya Fatimah binti As'ad bin Hashim. Ali menikahi putri Nabi yakni Fatimah Az-Zahra yang memiliki 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ali dikenal dengan sosok yang gagah, berani, dan sederhana. Keberaniannya saat menggantikan Rasul di tempat tidur ketika Rasulullah akan hijrah. Selain itu, Ali sangat suka dengan ilmu sehingga mendapatkan gelar Babul Ilmi, yaitu pintu ilmu. Ali menjadi khalifah. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dalam pemerintahannya, Ali menghadap persoalan. Ali mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Selain itu, muncul beberapa kali pemberontakan yang menuntut pembunuh Utsman untuk dihukum. Namun Ali tidak mau. Pemberontak ini dipimpin oleh Thalha, Zubair, dan Aisyah. Ali mengirim surat kepada Thalha dan Zubair agar bermusyawarah, akan tetapi ajakan tersebut ditolak sehingga terjadilah perang Jamal atau unta, karena Aisyah menunggang unta dalam pertempuran itu. Pada perang tersebut, Thalha dan Zubair terbunuh sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Beberapa kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari Muawiyah, gubernur Damaskus pada saat itu. Pertempuran antara Ali dan Muawiyah disebut Perang Siffin, namun berakhir dengan perdamaian, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Muawiyah, pengikut Ali bin Abi Thalib, dan Khawarij atau orang yang keluar dari barisan Ali. Munculnya kelompok Khawarij ini membuat tentara Ali semakin melemah. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Khalifah Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdullah bin Muljam. Begitulah kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Sampai sini dulu videonya. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.